ternyata di dalam ceret itu ada gulungan kain putih yang warnanya itu sudah lusuh, kondisinya sudah basah, dan yang membuat mereka merinding, di kain itu masih tertera ada inisial nama Susanti dan Gunawan. Awalnya Susanti dan Gunawan ini nggak pernah mikir bakal ada kejadian aneh setelah mereka nggak sengaja minum air itu. Tapi ternyata sejak itu kejadian ganjil ini itu mulai terjadi satu persatu. Nah, begitu berhenti persis di depan Susanti, nenek ini ngomong, suaranya tuh serak. Rungokno ya, rungokno. Calon anakmu kuwi wis ono nang perjanjian. Kene, kekno aku, kekno aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh Sobat Gembala yang bernama Mbak Susanti yang asalnya dari Tangerang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, kita mau bahas sedikit soal fenomena mistis yang sering banget terjadi di lingkungan keluarga. Terutama kalau sudah nyangkut warisan. Jadi di Jawa itu ada istilah sengkolo warisan, yaitu semacam sial yang datang bukan cuma dari perebutan harta warisan, tapi dari niat jahat yang diam-diam dikirim oleh keluarga atau pihak yang bersangkutan dengan warisan ini lewat cara-cara halus. Nah, kadang bisa lewat barang, kadang bisa lewat air minum atau makanan, bahkan bisa dengan cara kekerasan. Intinya merebutkan harta warisan ini sangat berpotensi konflik kalau nggak didasari dengan keikhlasan dan juga ilmu agama. Dan mungkin ada teman-teman yang juga pernah mengalami hal ini, bisa komen di bawah. Permasalahan tentang warisan itu tentu sering terjadi di antara keluarga kita. Bahkan sering menyebabkan pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan. Dan kita berdoa kepada Allah, kita semoga dihindarkan dari hal-hal yang semacam ini. Jadi cerita-cerita yang seperti ini bukan cuma mitos. Ada banyak kejadian yang dibagikan oleh teman-teman, ada banyak dari cerita orang-orang, mulai dari keluarga yang tiba-tiba mengalami sakit tanpa sebab, terus kadang rumah mereka itu dipenuhi dengan pertengkaran, sampai dengan suara-suara aneh yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kisah yang akan kalian dengar ini datang langsung dari seorang perempuan bernama Susanti. Jadi Mbak Susanti ini aslinya arek Surabaya, tapi pada saat ini beliau dan suami tinggal di daerah Tangerang. Dan dalam cerita ini, Mbak Susanti benar-benar mengalami peristiwa yang aneh. Dan kisah ini dialami langsung oleh Mbak Susanti dan juga suami, bukan cuma mendengar dari orang lain. Jadi kita akan mundur dulu di sekitaran tahun 2002. Di tahun itu, Mbak Susanti menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gunawan. Gunawan ini sebelumnya adalah teman SMA-nya Mbak Susanti. Dan mereka ini sudah dekat dari sejak SMA. Di awal-awal pernikahan mereka belum punya rumah sendiri. Jadi sementara waktu mereka tinggalnya di rumah orang tua Susanti di daerah Surabaya sana. Jadi mereka ini tinggal di sebuah perkampungan di dekat stadion legendaris tim sepak bola Surabaya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, rumah itu nggak kecil,
Tapi ya tetap aja waktu itu ya terasa sesak. Karena yang tinggal di rumah itu banyak banget. Selain ibunya Susanti, ada juga kakak dan adiknya Susanti ini yang masing-masing mereka semua sudah berkeluarga. Jadi kita bisa membayangkan ada 3 keluarga di situ. Dengan 3 cara hidup yang berbeda semua. Dan mereka tinggal satu atap. Jadi sudah pasti akan banyak ada gesekan di situ. Di mata orang luar, keluarga Susanti ini kelihatan rukun. Tapi bagi Susanti sendiri, keseharian di dalam rumah itu ya ibarat kayak mereka ini jalan di atas bara api. Selalu ada gesekan dan itu terjadi setiap hari. Ditambah lagi, ibunya Susanti ini sering banget membanding-bandingkan anak-anaknya. Contohnya seperti kayak membandingkan apa yang pernah dikasih oleh kakak atau adiknya Susanti. Memang hal ini nggak langsung kelihatan membandingkan, tapi Susanti itu ngerasa kesindir. Contohnya waktu itu, ibunya ini pernah nunjukin kalung emas ke Susanti, terus beliau bilang ke Susanti, bagus ya Sus, bagus ya kalungku. Ini berapa ya kira-kira harganya? Ibu ini cuma pengen tahu aja harganya berapa. Masmu itu loh, kalau ditanya harga berapa, dia nggak mau jawab. Nah, kalau sudah seperti itu, Susanti ini cuma jawab, ya Susanti mana tahu Bu harga perhiasan emas. Wong aku aja belum pernah punya perhiasan. Nah, tapi kalau sudah Susanti menjawab seperti itu, nantinya ini akan malah panjang lagi. Beliau akan ngomong lagi, ya kamu mintalah sama Gunawan, mosok nikah sudah hampir setahun kok, paling banter cuma belikan martabak 2 kotak. Dimakan 5 menit sama seisi keluarga, wis habis Sus. Nah, ini sebenarnya menyakitkan bagi Susanti, tapi dia tetap sabar. Dia bilang ke ibunya, ya doakan ya Bu, supaya Mas Gun itu cepat naik jabatan dan gajinya cepat naik. Setelah itu, Susanti ya, dia tinggal masuk ke kamar karena dia malas ngeladeni ibunya. Jadi kalimat-kalimat yang awalnya terdengar kayak sekedar bercandaan atau guruan, itu lama-lama ya jadi kayak duri yang nyelip di hati. Jadi Gunawan ini teman-teman, dia ini cuma karyawan pabrik. Sedangkan Susanti waktu itu kerja di toko perhiasan kecil. Nah, mereka hidup berkecukupan, tapi memang diakui oleh Susanti dan suaminya ini nggak bisa sering ngasih uang atau bahkan untuk membelikan perhiasan seperti kakak dan adik-adiknya. Dan berjalannya waktu, belakangan Susanti ini baru sadar. Ternyata kebaikan kakak dan juga keluarga adiknya ke ibunya itu, ini ternyata nggak cuma soal bakti. Jadi benar-benar nggak tulus. Ada harta warisan peninggalan almarhum ayahnya, yang berupa tanah di daerah Trawas, Mojokerto sana, dan juga rumah yang sekarang mereka tinggali itu. Nah, itu yang jadi rebutan. Jadi semua itu kayaknya jadi rebutan antara kakak dan juga adiknya Susanti. Susanti ingat betul, waktu dia hamil 5 bulan, dia hamil calon anak pertamanya itu, ini mulai ada kejadian yang aneh. Suatu malam ceritanya Gunawan ini baru pulang kerja. Terus setelah dia ini masuk dari kamar mandi, dia lagi nuang air minum dari ceret yang biasa mereka pakai. Sekedar info, di rumah itu ada 3 ceret untuk minum. Pokoknya setiap keluarga ini punya ceretnya sendiri-sendiri. Nah, punya Susanti dan Gunawan ini juga ada ceret khusus. Nah, ceret air minum itu ada di meja makan semua. Ketika Gunawan ini menuang air ke gelas, itu airnya nggak keluar sama sekali dari ceret. Kayak berasa buntu, kayak kesumbat sesuatu lah. Terus Gunawan ini mikirnya, mungkin ada sumbatan kerak di bagian leher ceret. Nah, akhirnya di situ dia buka lah tutupnya, dan begitu dicek, Gunawan benar-benar kaget. Ternyata ada sesuatu di dalam ceret itu. Terus dia langsung manggil Susanti, dia manggil istrinya itu, Dek, lihat dek. Terus mereka berdua ngelihat, ternyata di dalam ceret itu ada gulungan kain putih yang warnanya itu sudah lusuh, kondisinya sudah basah, dan di kain itu ketika dibuka, ada semacam tulisan aksara Jawa yang mereka sendiri ini nggak paham artinya. Dan yang membuat mereka merinding, di kain itu masih tertera ada inisial nama Susanti dan Gunawan. Nah, Gunawan ini langsung ngelihat ke arah Susanti. Mereka bengong, karena mereka nggak tahu itu apa. Dan mereka ini nggak bisa ngomong apa-apa saking shocknya waktu itu. Mereka cuma mikir di situ, ya mereka tahulah hubungan mereka dengan keluarga lain di rumah itu memang nggak harmonis. Tapi tetap, kalaupun mereka harus menuduh tanpa bukti, kan ini bukan hal yang bijak. Dan singkatnya, kain itu mereka buang, terus ceret itu mereka cuci bersih berkali-kali, dan mereka pastikan kalau ceret itu sudah benar-benar bersih. Tapi dari peristiwa itu, Susanti dan Gunawan ini tetap nyoba untuk menepis pikiran-pikiran buruk. Dia nggak maulah kepikiran buruk, apalagi
pikiran buruk ini ditujukan kepada saudara-saudaranya sendiri. Dia cuma mikir, sudahlah ya, mungkin keponakan-keponakan mereka yang mungkin lagi iseng masukin kain ke ceret. Tapi memang jauh di dalam hati Susanti ini masih ada pertanyaan yang masih menggantung. Tapi kalau bukan mereka, ya siapa lagi? Maksudnya ya kakak dan adiknya Susanti. Dan singkatnya, beberapa hari kemudian, karena beberapa waktu yang lalu Susanti dan Gunawan ini sudah terlanjur minum air dari air ceret yang sudah diguna-guna itu, mereka berdua itu kayak mengalami hal yang ganjil. Awalnya Susanti dan Gunawan ini nggak pernah mikir bakal ada kejadian aneh setelah mereka nggak sengaja minum air itu. Tapi ternyata sejak itu kejadian ganjil ini itu mulai terjadi satu persatu. Ceritanya suatu malam Susanti ini posisinya lagi tidur. Terus dia ini kebangun ketika dia mendengar ada suara nenek-nenek yang manggil namanya. Itu suaranya dari luar jendela. Jadi kamar Susanti ini ada jendela dan jendela ini langsung menghadap ke arah gang. Jadi panggilannya itu Santi, Santi, suaranya serak, kayak nenek-nenek yang rentah. Nah, Susanti waktu itu nggak sempat bangunin Gunawan, karena Gunawan sendiri waktu itu baru tidur. Nah, awalnya Susanti ini buka tirai jendela kamar, dia tengok keluar. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi suaranya ini masih kedengeran, masih terus manggil Santi. Santi, Santi, suaranya nenek-nenek. Akhirnya dia putuskanlah keluar rumah. Dan pas keluar rumah, suara nenek-nenek tadi itu sudah nggak kedengaran lagi. Dan nggak ada siapa-siapa di luar. Nah, tiba-tiba Susanti itu terngiang-ngiang lagi suara nenek yang manggil namanya tadi. Santi, Santi. Dia langsung merinding seketika, terus dia cepet-cepetan masuk kamar. Nah, ternyata Gunawan ini juga mengalami hal yang membuat dia merinding. Jadi di pabrik tempat Gunawan bekerja itu, pas posisi Gunawan ini lagi kerja, tiba-tiba ada salah satu teman Gunawan ini yang datang terus ngasih tahu kalau di depan pabrik itu katanya ada kakek-kakek yang datang, dia marah-marah, terus dia nyari Gunawan. Kakek-kakek itu ada di depan. Nah, Gunawan sendiri heran, siapa kakek-kakek siapa? Perasaan orang tua Gunawan ini juga sudah meninggal semua di desa, dan dia nggak pernah punya kakek. Dia langsung keluar dengan terburu-buru, dan begitu dia sampai di depan, sosok kakek yang dimaksud temannya tadi ini nggak ada di sana. Nah, otomatis Gunawan kan tanya ke security, Pak, katanya ada kakek-kakek yang nyari saya ya, Pak. Terus security pabrik ini ngelongok ke arah luar, dia juga kaget loh. Iya, Mas, tadi di sini. Tadi duduk di bangku depan itu. Intinya kakek-kakek tadi itu diizinkan masuk melewati gerbang, terus gerbang pabrik ini dikunci lagi. Nah, tiba-tiba pas Gunawan sampai di pos, kakek tadi ini sudah nggak ada, padahal gerbang itu sudah dikunci. Artinya kakek ini nggak mungkin bisa keluar. Nah, karena security ini kepikiran, mereka nggak mau kalau kakek ini pergi kemana-mana menyusuri pabrik dan nggak mau ada yang hilang. Akhirnya security ini nyari keberadaan kakek tersebut, tapi nggak ketemu. Dan sudah setengah jam dicari oleh security ini, kakek ini tetap nggak ketemu. Intinya sosok kakek tadi itu benar-benar hilang. Nah, dari situlah Gunawan cerita ke Susanti, pada akhirnya mereka berdua ini mikir, ternyata kok setelah kejadian mereka minum ceret air yang berisi kain putih itu, mereka ini makin sering mengalami gangguan. Dan beberapa waktu pun berlalu, ceritanya suatu malam, Susanti ini mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya itu, dia ini berada di sebuah ruangan yang gelap banget, dan yang dilihat Susanti, ruangan itu kayak lorong tua, dengan dinding-dinding kayu yang lapuk, dan baunya itu apek. Jadi di mimpi itu Susanti ini sampai bisa mencium bau apek dari kayu-kayu itu. Terus dari ujung, dari kegelapan itu muncul sosok nenek-nenek tua. Dia tua banget, kondisinya bungkuk. Terus makin lama kok nenek ini makin mendekat. Nah, tapi sosok nenek-nenek ini nggak jalan, ya tiba-tiba kayak mendekat ke Susanti. Semakin kelihatan oleh Susanti, sosok nenek ini itu kulitnya keriput kehitaman, rambutnya panjang kusut. Dan kalau Susanti ini bisa menggambarkan sosok nenek tua itu tampilannya mirip tokoh Mak Lampir yang ada di TV-TV. Nah, begitu berhenti persis di depan Susanti, nenek ini ngomong, suaranya tuh serak. Rungokno ya, rungokno. Calon anakmu kuwi wis ono nang perjanjian. Kene, kekno aku. Janine iku jaminane. Nah, intinya bahwa si nenek ini bilang, anakmu itu sudah dalam perjanjian. Sini, serahkan ke saya. Janin itu sudah jadi jaminan. Nah, Susanti ini langsung takut ketika mendengar suara nenek-nenek ini yang serak dan wajahnya yang menakutkan banget. Pada saat itu, dia sudah ingin teriak, tapi mulutnya itu kayak terkunci.
Jadi dia cuma bisa ngelihat bibir nenek itu yang bergerak pelan seolah si nenek ini mengucapkan mantra. Nah, tapi tiba-tiba nenek itu ngangkat tangan, terus menunjuk ke arah perut Susanti yang hamil itu, sampai-sampai waktu itu Susanti ini bisa merasakan sentuhan dari ujung jari nenek itu yang kayak nembus ke kulit. Dari situlah Susanti ini kebangun, jantungnya itu sudah deg-degan, tapi dia berusaha melupakan mimpinya barusan. Dia coba abaikan, dia pilih cuek dan dia tidur lagi. Nah, sementara itu gangguan yang lain ini juga menimpa Gunawan. Malam itu ceritanya Gunawan ini dapat giliran lembur. Dia pulang dari pabrik itu sekitar jam 11 malam. Nah, jalanan dari pabrik tempat Gunawan kerja menuju ke rumah mertuanya, di era-era tahun itu kondisinya ini masih sepi. Kanan kirinya itu banyak tambak, banyak semak-semak dan nggak ada penerangan. Dan dari pabrik menuju ke rumah itu butuh waktu hampir 1 jam lah. Nah, Gunawan waktu itu mengemudikan motornya dengan kondisi mata yang berat karena dia ngantuk banget. Terus di tengah perjalanan, dia ini tiba-tiba ngelihat kok ada sosok kakek-kakek berdiri di pinggir jalan, persis di pinggiran tambak-tambak itu. Nah, kakek ini itu melambaikan tangan pelan ke arah Gunawan, seolah dia ini butuh bantuan lah, kayak minta tumpangan. Nah, Gunawan waktu itu spontan nahan gas, tapi dia belum berhenti. Dia cuma nahan gas, terus akhirnya dia ini sempat merasa kasihan, tapi dia terlanjur melewati sosok kakek-kakek tadi. Nah, waktu itulah dia mikir, kasihan juga kakek-kakek itu. Siapa yang tega membiarkan orang tua sendirian di jalan sepi kayak gini? Apalagi ini kondisinya sudah tengah malam. Akhirnya setelah melewati kakek-kakek tadi, Gunawan berubah pikiran. Dia putuskan putar balik, dia kembali lagi ke titik kakek tadi berdiri. Tapi pas sampai di sana, nggak ada siapa-siapa. Kakek-kakek tadi ini sudah nggak ada, dan kondisinya sepi banget. Gunawan juga ngerasa aneh, padahal ini jalanan lurus, sepanjang ratusan meter itu lurus dan cuma diapit tambak-tambak. Nggak ada belokan sama sekali dan nggak ada pohon besar untuk sembunyi. Gunawan akhirnya waktu itu menyalakan motornya lagi, dia arahkanlah lampu motor itu ke arah tambak, dan di sekitarnya itu dia senteri dengan lampu motornya, mencari keberadaan kakek-kakek ini. Tapi tetap nggak ada siapa-siapa. Dia langsung merinding seketika dan seketika itu juga ngantuknya ini hilang. Dia langsung tancap gas, dia lajukan motornya lebih kencang. Terus sesampainya di rumah, Susanti ini posisinya sudah tidur. Nah, Gunawan waktu itu cuma sempat cuci tangan, cuci kaki sebelum dia ikut berbaring. Terus nggak lama dia memejamkan mata, dia mimpi si Gunawan ini. Di mimpi itu, kakek-kakek yang dia lihat tadi di jalan ini muncul lagi di mimpinya. Tapi kali itu wujudnya itu jauh lebih mengerikan. Jadi badan kakek ini itu terbungkus kain kafan lusuh, ya persis pocong lah. Tapi bagian atas kafannya itu kebuka. Dan wajah si kakek itu kelihatan banget pucat membiru dan ada darah kental yang netes dari hidung. Terus di situ Gunawan juga ngelihat kulit kepala si kakek ini terkelupas. Jadi dari lubang hidung itu darahnya ini terus mengalir. Gunawan waktu itu sudah nyoba lari tapi kakinya ini seolah terikat sesuatu. Dan sosok kakek-kakek pocong ini pun mendekat pelan ke arah Gunawan. Tiba-tiba kakek itu ngangkat tangan dan mau nyekik lehernya Gunawan. Seketika itulah dada Gunawan ini sesek. Dan pas leher Gunawan ini dicekik itulah dia sudah benar-benar nggak bisa nafas. Dia berusaha teriak sebisa mungkin, dia jerit kenceng. Dan singkatnya dia pun kebangun. Susanti itu ternyata yang menggoyang baunya Gunawan dengan panik. Mas bangun, mas bangun, mas. Terus Susanti ini bilang, Mas, kamu tadi kenapa kok teriak-teriak kenceng banget? Nah, Gunawan ini duduk, dia masih shock. Dia benar-benar takut sama mimpinya barusan, nafasnya ngos-ngosan. Terus di situ dia ngelihat Susanti, dia ngelihat istrinya, tapi dia nggak bisa ngomong. Yang kebayang oleh Gunawan, ini masih wajah pocong kakek tadi yang masih berdarah-darah. Itu masih teringat jelas di kepala Gunawan. Dan sampai titik itu, Gunawan dan Susanti ini benar-benar kebingungan. Mereka sendiri nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Mereka sendiri juga nggak paham dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan apalagi pengetahuan dan juga wawasan mereka soal agama ini juga nol. Jadi itulah yang membuat mereka ini bingung. Ini harus gimana? Harus tanya ke siapa? Dan berjalannya waktu, gangguan itu tetap nggak berhenti. Ketika anak pertama mereka ini lahir, anaknya ini laki-laki dan diberi nama Bayu. Dari situlah Gunawan dan Santi ini cuma bisa berharap bahwa gangguan ini ikut mereda. Tapi ternyata enggak. Kelahiran anak pertama mereka yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi mereka, tapi bagi Susanti dan Gunawan, justru ini jadi awal dari babak baru yang jauh lebih melelahkan. Jadi sejak Bayu ini pulang dari rumah sakit, suasana di rumah itu berubah.
bukan cuma karena tangisan bayi, tapi karena reaksi orang-orang yang tinggal di rumah itu, yang jadi suasana rumah itu membuat suasananya ini jadi nggak nyaman lah. Ya, seperti halnya punya bayi, ini kan sebenarnya wajar kalau hampir tiap malam bayi ini nangis. Nah, anak Gunawan yang namanya Bayu itu, yang masih bayi notabene, ini sering nangis di tengah malam, dan Susanti tahu, ya bayi kan memang seperti itu, kadang dia ini bangun tengah malam, kadang dia minta susu atau sekedar merasa nggak nyaman. Tapi yang membuat dia heran adalah sikap keluarga dari kakak dan juga keluarga adiknya. Kalau pas anaknya ini lagi nangis tengah malam, entah keluarga dari kakaknya, entah keluarga dari adiknya yang tiba-tiba mereka itu ngetuk pintu kamar Susanti. Terus mereka ini bilang, itu bayimu kok nangis terus sih, San? Anak-anakku ini loh jadi nggak bisa tidur, besok mereka harus sekolah pagi-pagi. Nah kalau sudah begitu, Susanti ini cuma bisa narik nafas panjang. Dia cuma bisa ngelus dada. Dalam hatinya, dia langsung keinget masa lalu. Dulu ketika anak-anak dari kakaknya dan juga anak-anak dari adiknya yang masih bayi, itu tangisan mereka ini juga sering terdengar sampai tengah malam. Susanti sendiri nggak pernah sekalipun protes karena dia paham ya memang begitulah hidup dengan bayi. Tapi dia ini heran kenapa kok sekarang giliran dia yang punya bayi seolah semua kesabaran orang rumah ini menguap. Setiap kali mendengar suara sindiran itu ya Susanti ini cuma bisa ngelus dada. Gunawan pun menahan diri waktu itu meskipun Susanti tahu raut wajah suaminya itu sering memerah. Kelihatan lah kalau dia ini nahan amarah. Tapi lama-lama Gunawan ini kayak masa bodoh. Gunawan sendirilah yang akhirnya menyabarkan Santi. Dia selalu bilang, udahlah saya nggak usah diladenin, ngapain juga tengkar sama saudara sendiri. Susanti tahu mereka ini terus-terusan komplain supaya membuat Susanti itu nggak nyaman. Terus yang mereka mau ya Susanti ini keluar dari rumah itu. Nah singkatnya, kehidupan di rumah itu masih terus seperti itu. Dan memasuki usia 2 tahun, Bayu itu semakin menunjukkan keanehan. Jadi hampir setiap malam, Bayu, anak Susanti ini kebangun mendadak, terus di situ dia nangis kencang. Menurut Susanti dan Gunawan, memang tangisannya ini nggak wajar. Dan yang membuat Susanti ini benar-benar merinding adalah ketika Bayu ini bangun, dia nangis, dia selalu ngelihat ke arah pintu. Dan setiap kali Bayu nangis, dia seperti itu. Matanya itu selalu mengarah ke pintu kamar. Pandangannya itu tajam seolah dia itu lagi ngelihat sesuatu, yang sesuatu ini nggak bisa dilihat oleh Gunawan dan Susanti. Kadang Bayu juga nunjuk-nunjuk ke pintu sambil terus jerit ketakutan. Wajahnya pucat di situ. Dan Susanti dan juga Gunawan ini sudah nyoba berbagai cara. Jadi kalau pas mau tidur, mereka terpaksa nyalain lampu. Dan selama tidur itu kadang Gunawan atau Santi ini meluk erat si Bayu itu. Tapi tetap setiap malam tatapan Bayu itu selalu menuju ke arah yang sama. Dia selalu kalau pas kebangun dia nangis dan ngelihat ke arah pintu. Dan gangguan yang dialami Bayu ini akhirnya jadi puncak kelelahan Susanti dan Gunawan. Suasana rumah yang bising dengan keluhan seluruh anggota keluarga ditambah lagi gangguan setiap malam yang nggak pernah berhenti. Pada akhirnya membuat Susanti dan Gunawan ini sudah nggak bisa sabar lagi. Mereka di situ sudah punya pikiran untuk ngontrak kos atau rumah kecil. Belum lagi kalau pas di pagi hari, ketika semua keponakan Susanti ini bangun dan mereka siap mau berangkat ke sekolah, belum lagi orang tua si anak-anak ini yang siap berangkat kerja. Jadi rumah itu jadi kayak kapal pecah. Banyak yang antri di kamar mandi, belum lagi dapur yang sibuk banget menyiapkan ini itu, dan selalu ada konflik di setiap pagi. Dari situlah mereka sudah benar-benar niat ingin keluar dari rumah itu, meskipun secara logikanya, secara hitung-hitungan mereka sadar dengan gaji yang ada, rencana pindah rumah itu nyaris mustahil lah. Gunawan ini cuma karyawan pabrik, Susanti juga kerja di toko perhiasan kecil, hitung-hitungan pengeluaran sehari-hari pun itu sebenarnya sudah pas-pasan, apalagi kalau ditambah biaya kontrakan. Tapi karena rasa capek mereka ini jauh lebih besar daripada ketakutan akan kesulitan ekonomi, dan akhirnya menjelang tidurnya itu, Gunawan ini sempat ngomong ke Susanti, udahlah yang lebih baik kita susah di luar nggak apa-apa, daripada terus-terusan begini di dalam rumah. Terus Susanti itu ngelihat wajah suaminya. Susanti di situ merasa kasihan banget sama Gunawan. Jadi di bawah mata suaminya itu kelihatan ada lingkaran hitam. Terlihat banget kalau Gunawan ini kurang tidur. Nah, Susanti yakin tiap malam pasti suaminya ini tidurnya nggak bisa nyenyak. Susanti juga tegaskan ke suaminya kalau dia juga sudah nggak kuat tinggal di situ. Akhirnya seminggu kemudian, Gunawan ini dapat kabar dari teman pabriknya, ada kontrakan kecil yang posisinya ini lagi kosong.
Tapi ukuran kontrakan itu cuma 4 kali 3 meter dengan kamar mandi di dalam. Sederhana banget, nyaris seperti bilik, tapi cukuplah untuk mereka bertiga. Tanpa banyak pertimbangan, mereka pun memutuskan untuk pindah. Nah, hari pertama di kontrakan itu, Susanti ini langsung merasakan perbedaan yang susah dijelaskan. Meskipun kondisi ruangan itu sempit, udara di dalamnya itu kayak terasa ringan. Nggak ada tatapan sinis dari saudara-saudaranya, nggak ada suara sindiran-sindiran. Jadi yang terdengar di ruangan itu cuma suara kipas angin dan juga dengkuran anaknya yang tidur pulas. Malam itu untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir itu, Bayu, anaknya Susanti ini akhirnya tidur tanpa kebangun. Dan tanpa nangis di tengah malam, tanpa ketakutan sedikit pun. Susanti itu ngelihat wajah Bayu itu tenang banget. Tiba-tiba di situ ada rasa haru. Dan juga ada rasa lega, pokoknya campur-campur jadi satu. Dan di tempat barunya itu Susanti mulai merangkai kembali potongan-potongan kejadian. Dia mulai sadar, kemungkinan besar semua gangguan di rumah ibunya ini bukan kebetulan. Pasti ada yang memulai. Nah, Susanti dan Gunawan ini yakin, perkara warisan inilah yang menjadi akar dari semua. Dan sebagai anak perempuan satu-satunya di rumah itu, Susanti tahu bagian warisannya secara hukum ini cuma separuh dari bagian kakak dan juga adiknya yang laki-laki. Tapi yang membuatnya kaget adalah, kok cepet banget mereka ini nuntut pembagian warisan. Padahal almarhum ayahnya ini bahkan belum genap setahun meninggal. Tapi kakak dan adiknya Susanti ini mulai membicarakan soal harta. Rumah yang dulu penuh kenangan bagi mereka, pada saat itu ya rasanya kayak jadi medan perebutan harta warisan. Susanti ngelihat Bayu yang waktu itu tidur di gendongannya. Itu dibalik kelegaan pindah rumah, itu ada rasa pahit yang sulit hilang. Dia tahu, kepindahannya ini mungkin memang tujuan yang sudah direncanakan sejak awal, supaya dia dan keluarganya ini nyingkir dari rumah itu. Tapi dalam hati kecilnya, Susanti justru merasa bersyukur. Karena meskipun mereka harus memulai dari ruangan sempit ini, tapi kehangatan keluarga kecil yang mereka bawa keluar dari rumah itu, ini jauh lebih berharga daripada warisan apapun. Jadi pindah ke kontrakan baru itu awalnya kayak sebuah jawaban dari doa panjang mereka. Nah, malam-malam pertama itu berjalan mulus. Bayu tidur pules banget, nyenyak, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Dan di sisi lain, Susanti itu mulai belajar untuk mengikhlaskan. Dia belajar mengikhlaskan soal warisan. Semua dia lupakan. Susanti juga sempat bilang ke Gunawan, "Udahlah mas, kalau memang itu bukan rezeki kita, ya sudahlah. Ngapain kita rebutan kayak gitu." Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka bisa benar-benar bernafas tanpa rasa takut. Suatu siang, kontrakan sebelah ini, itu kedatangan penghuni baru. Jadi penghuni barunya ini adalah sepasang suami istri, yang laki-laki itu berusia sekitar 50 tahunan, dia itu berjenggot rapi dan selalu mengenakan baju koko putih. Sedangkan istrinya itu jilbabnya panjang dan dia pakai cadar, jadi cuma kelihatan matanya. Bagi Susanti dan Gunawan, pemandangan itu terasa asing. Bahkan jujur waktu itu, dengan kehadiran orang seperti mereka itu tiba-tiba memunculkan rasa was-was yang sulit dikendalikan lah bagi Susanti. Ya maklumlah, Susanti sendiri menyadari selama itu mereka ini cuma mengenal orang-orang seperti ini, itu lewat berita televisi atau media sosial yang penuh dengan stigma buruk. Susanti ini bahkan sempat bisik-bisik ke suaminya. Dia sempat ngomong ke Gunawan, "Mas, jangan-jangan mereka itu orang-orang yang garis keras itu loh, orang-orang teroris." Gunawan waktu itu nggak menanggapi hal ini, tapi Gunawan itu seolah setuju juga. Jadi karena itulah, karena Susanti ini memandang orang-orang yang berpenampilan seperti itu serem, jadi selama hampir 2 bulan pertama, Gunawan dan Susanti ini sengaja memilih untuk menutup diri dari tetangga barunya itu. Kalau pas kebetulan berpapasan di lorong misalnya, Susanti ini nunduk, dia pura-pura sibuk, pura-pura nggak tahu. Padahal diakui oleh Susanti sendiri, pasangan suami istri ini itu selalu menyapa dengan ramah, tapi Susanti cuek. Sampai suatu malam, ceritanya Bayu ini lagi sakit. Dia demam tinggi terus disertai dengan batuk parah. Jujur kondisi itu membuat Susanti dan Gunawan ini panik karena untuk pertama kali itulah Bayu ini sakit yang terbilang agak parah. Bayu nangis terus dari sejak pagi. Dan sekitar jam 7 malam, Gunawan waktu itu baru pulang ke kontrakan. Ketika itu Susanti ini lagi ngompres Bayu. Terus ada yang ngetuk pintu. "Dok, dok, dok, Assalamualaikum." Gunawan kaget. Susanti juga kaget. Ini siapa? Kok jarang-jarang ada orang yang datang ke kontrakannya. Memang jarang ada tamu juga, apalagi di jam-jam seperti itu. Dan pas pintu mereka ini dibuka, ternyata ini tetangga baru mereka.
sepasang suami istri yang kata Susanti tampilannya menakutkan itu, mereka sudah berdiri di depan pintu, terus sang suami itu senyum. Nah, istrinya ini pakai cadar, terus sang suami ini bilang, "Ngapunten, mohon maaf kalau lancang. Kami dengar dari tadi itu anaknya batuk terus dari siang, kasihan. Ini ada madu khusus untuk batuk anak, insya Allah cocok, diminumkan nggih." Nah, di situ Susanti dan Gunawan ini saling pandang. Jujur, situasi itu membuat mereka kikuk. Susanti akhirnya menerima botol madu itu dan mengucapkan terima kasih. Terus si bapak ini itu memperkenalkan diri, namanya Pak Sutopo, dan istrinya namanya Bu Aziza. Mereka bilang mereka baru datang dari Magelang dan mereka ke Surabaya itu untuk membuka cabang toko herbal milik keluarganya. Nah, di situ mereka ngobrol nggak lama, terus pasangan ini pamit, mereka senyum, dan malam itu setelah Bayu meminum madu pemberian Pak Sutopo ini, Bayu itu langsung tidur pulas. Batuknya pun juga reda, demamnya juga turun. Dan pagi harinya, Bayu ini sudah ceria lagi, dia langsung berlarian di ganggang sempit itu, di dekat kontrakan. Jadi keesokan paginya itu Susanti ini nyari kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara layak ke tetangga barunya itu. Nah, pagi itu Susanti ngetuk pintu rumah Pak Sutopo. Ternyata kata tetangga sebelah Pak Sutopo dan istri ini sudah keluar dari habis subuh, ngurusi tokonya. Katanya biasanya pas habis duhur, mereka pulang istirahat sebentar, terus setelah itu balik lagi biasanya. Akhirnya Susanti ini nunggu sampai duhur. Dan nggak lama Susanti ini dengar ada suara pintu sebelah ini dibuka. Langsunglah dengan segera Susanti menuju ke sebelah, terus dia ketuk pintu Pak Sutopo itu. Pak Sutopo keluar, dia senyum. Terus Susanti di situ sambil nahan malu dia bilang, "Maaf ya Pak, saya mau ngucapin terima kasih. Bayu sudah enak, badannya benar-benar sudah sehat." "Oh iya, cocok ya madunya, alhamdulillah, alhamdulillah." "Iya Pak, itu berapa biayanya saya ganti?" "Oh enggak, ngapain, wong saya jualan itu kok, sudah enggak apa-apa, gratis." Nah, akhirnya Susanti ini dipersilakan masuk. Terus Susanti ini menjelaskan, "Pak, saya minta maaf. Saya sama suami minta maaf. Jujur saya itu sempat takut. Gara-gara itu loh Pak, sering lihat berita di televisi." Nah, Pak Sutopo ini ketawa, terus dia bilang, "Wah, itu wajar Mbak, enggak apa-apa. Banyak yang mengira kami ini teroris cuma karena penampilan kami yang seperti ini. Padahal kami ini loh cuma pedagang madu Mbak." Terus disitulah Susanti ini merasa tertampar. Betapa sempitnya cara pandangnya selama ini. Dan singkatnya, mereka ngobrol panjang di situ. Terus Susanti ini dibuatkan minuman ramuan herbal, racikan Pak Sutopo sendiri. Dan dari obrolan itu, Susanti ini baru tahu bahwa ternyata Pak Sutopo dan juga Bu Aziza ini, itu mereka punya beberapa toko herbal di Surabaya dan kota-kota lainnya. Meskipun mereka ini mapan secara finansial, mereka itu lebih memilih untuk tinggal di kontrakan sederhana di Surabaya, dan katanya mereka nggak akan lama tinggal di Surabaya, mereka di sana untuk pembukaan toko baru dan untuk pengawasan awal. Selanjutnya, mereka nanti akan kembali ke Magelang. Nah, di kesempatan itulah Pak Sutopo dan juga Bu Aziza ini juga cerita bahwa mereka ini sudah menikah hampir 20 tahun lebih, dan sampai saat itu mereka belum dikaruniai anak. Tapi yang Susanti heran, wajah mereka ini selalu memancarkan ketenangan yang jarang ditemui di kebanyakan orang. Dan dari perbincangan itu, Susanti ini dapat banyak hal. Pikirannya itu langsung berubah. Dalam hati Susanti, dia sempat batin. Ternyata begini ya, kalau ngobrol sama orang yang berilmu dan wawasannya luas dan punya hati yang lapang. Bagi Susanti, Pak Sutopo dan Bu Aziza ini adalah sosok yang luar biasa lapang dada. Mereka itu menganggap semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Dan ada banyak hal yang diingat oleh Susanti dari nasihat-nasihat Pak Sutopo waktu itu. Bahwa hidup itu adalah ujian. Apapun itu ujian, Mbak. Dikasih ganteng ujian, dikasih jelek ya ujian, Mbak. Dikasih kaya itu juga ujian. Dikasih miskin pun juga ujian. Tinggal bagaimana kita itu melewati ujian itu dengan baik. Nah, Pak Sutopo juga cerita, pernikahan Pak Sutopo dan istrinya selama lebih dari 20 tahun dan belum dikaruniai anak, itu juga ujian. Terus beliau bilang, jangan dikira punya anak itu bukan nggak ada ujian. Itu malah sumber ujian, Mbak. Bukankah banyak orang yang misalnya dia ini dari kecil sampai dia jadi orang tua, mereka itu selalu baik, nggak pernah cacat. Tapi kok ketika dia punya anak, justru dia ini diuji sama anaknya sendiri. Anaknya yang bikin ulah, bapaknya yang ikut keseret. Kalau kata orang Jawa, anak pola, bapak keprada. Anak yang berbuat, bapak yang nanggung. Jadi ngobrol dengan Pak Sutopo dan istri ini membuat pikiran Susanti itu melayang kemana-mana. Dia jadi ingat di kampungnya, di tempat dia lahir dan tinggal itu,
Kayak semua itu jadi omongan orang. Perkara orang yang sudah menikah dan belum punya anak, ini akan jadi masalah di kampung. Pokoknya orang itu selalu mikirnya ini semua itu akan bisa jadi masalah. Ada misalnya orang yang belum nikah, banyak yang ngomongin, kok belum nikah? Nanti jadi perawan tua loh. Padahal mereka yang belum nikah ini belum tentu nggak pengen nikah. Bisa jadi mereka sudah pengen nikah tapi memang belum ketemu jodohnya. Nanti misalnya kalau orang ini sudah nikah, ada lagi omongan. Lah yo, sudah setahun nikah kok belum dikaruniai momongan. Udah mbak, banyak makan ini, banyak makan itu. Susanti sendiri kalau dengar orang yang ngomong seperti itu, meskipun dia sendiri ini nggak paham ilmu agama, tapi dari dulu dia juga bisa mikir kalau pertanyaan orang-orang seperti itu, ini pertanyaan yang bodoh. Ibaratnya, yang nanam padi itu kan manusia, tapi yang menumbuhkan ya Tuhan. Nggak ada yang bisa menumbuhkan tanaman selain Tuhan. Jadi tugas manusia ini ya cuma nanam, yang menumbuhkan yaitu hak prerogatif Tuhan. Seperti halnya orang menikah, kewajiban mereka ini melakukan hubungan suami istri. Terlepas nantinya dia dikasih anak atau enggak, yaitu hak prerogatif Tuhan. Dan dari obrolan itu, wawasan dan cara pandang Susanti akan sesuatu itu mulai berubah. Dan Susanti merasa Pak Sutopo dan istri ini sebenarnya adalah pribadi yang istimewa. Dan sejak pertemuan itu, hubungan mereka ini jadi akrab. Pak Sutopo itu sering main sama Bayu, Pak Sutopo juga sering membawakan madu dan juga kurma untuk Bayu. Bu Aziza juga kadang ngajak Susanti belajar masak sederhana di kontrakannya. Terus tiba-tiba nggak kerasa sudah 3 bulan. Jadi 3 bulan setelahnya Pak Sutopo dan Bu Aziza ini harus kembali ke Magelang karena urusan usahanya ini sudah selesai di Surabaya. Dan sebelum pergi, mereka ini ngasih alamat rumahnya dan mengundang Susanti sekeluarga untuk berkunjung ke sana. Pak Sutopo sempat menyampaikan ini juga ke Gunawan, Mas Gunawan, kalau sempat main ke Magelang, ayo wisata ke sana, nginep di rumah saya, monggo, kami ada kamar kosong. Dan kira-kira 3 minggu setelah Pak Sutopo ini pindah, Pak Sutopo ini telepon ke HP-nya Gunawan, terus Pak Sutopo ini nanya, ayo Mas Gunawan sama istri sama Mas Bayu, kapan datang? Dan karena mereka ini merasa nggak enak, akhirnya Susanti dan Gunawan pun memutuskan untuk berangkat akhir pekan itu menuju ke Magelang. Dan begitu mereka memasuki daerah yang disebut dalam alamat itu, mereka ini baru sampai di pinggiran jalan raya dan baru turun dari bus. Yang dari jalan raya itu sebenarnya masih sekitar 2 kiloan rumah Pak Sutopo. Tapi setiap orang yang mereka tanyai, mulai dari tukang becak, pedagang-pedagang, sampai anak-anak, mereka semua itu rata-rata mengenal Pak Sutopo. Mau kemana? Mau ke rumah Pak Topo. Oh, rumah Pak Topo itu lurus saja. Nanti ngikutin jalan besar, terus ada jalan ke kanan pertama, itu belok ke kanan. Nanti kalau sudah di situ, tanya lagi aja. Pasti banyak yang sudah tahu rumahnya Pak Topo. Nah, di situ Susanti dan Gunawan ini takjub. Ternyata tetangga mereka di kontrakan Surabaya ini itu bukan orang biasa. Mereka dikenal banyak orang di sana. Dan di rumahnya di Magelang itu, mereka disambut oleh Pak Sutopo dan keluarga, dijamu dengan masakan-masakan yang enak, diajak keliling Jogja dan juga Magelang dan di sekitar Magelang. Bahkan mereka dipulangkan dengan travel beserta banyak sekali oleh-oleh. Nah, di sela-sela kebersamaan itu, Pak Sutopo ini ngomong ke Susanti dan Gunawan. Karena sebelumnya memang Susanti ini sudah pernah menceritakan ini ke Pak Topo dan Bu Aziza. Jadi Pak Sutopo tahu hal ini, apalagi saat itu Susanti dan Gunawan itu sempat membahas lagi di tengah obrolan mereka. Intinya Pak Sutopo itu bilang, dalam mas, harta warisan itu harta panas. Siapa yang nggak kuat megang, itu akan terbakar bersama hartanya. Kekuatan apapun, sekuat apapun, itu nggak akan pernah mengalahkan kekuatan Allah. Maka kalian kalau ada gangguan atau apa, mintanya sama Allah. Minta perlindungan cuma sama Allah. Nah, Susanti dan Gunawan mendengar betul nasihat ini. Dan mereka itu benar-benar mendengar itu dengan seksama. Dan mereka menyadari bahwa nggak ada gunanya untuk memperebutkan warisan. Dan sejak kepulangan mereka dari Magelang itu, Susanti dan Gunawan ini mulai merasakan perubahan. Mereka sadar bahwa Pak Topo dan istri ini orang kaya sebenarnya. Tapi mereka memilih hidup sederhana. Dan mereka sadar bahwa satu-satunya penolong dalam hidup ya hanyalah Allah. Gunawan dan Susanti ini akhirnya menyadari apa yang membuat hidup mereka sering nggak tenang, gaji berasa nggak pernah cukup, itu ternyata hilangnya rasa syukur pada diri mereka. Jadi dari situlah mereka mulai berniat untuk memperbaiki sholat mereka lagi. Dan itu butuh waktu sekitar hampir 1 tahunan. Akhirnya di situ mereka mulai belajar sholat, mereka mulai menghadiri pengajian setelah maghrib. Setiap kali rasa cemas muncul, mereka menggantinya dengan rasa syukur. Dan mereka baru menyadari satu hal,
Ternyata perasaan lega itu juga bisa membuka pintu rezeki. Dan singkatnya, berjalannya waktu, Gunawan ini mendapatkan promosi menjadi supervisor di pabrik. Ini juga sama sekali tidak disangka oleh Gunawan. Karena supervisor yang selama ini keras kepada Gunawan, itu ternyata dia punya tujuan khusus kepada Gunawan. Ketika supervisornya ini diangkat ke jabatan yang lebih tinggi dan dipindahkan ke Tangerang, ternyata beliaulah yang merekomendasikan Gunawan untuk diangkat jadi supervisor menggantikan dia. Dan setelah ikut tes beberapa kali, Gunawan akhirnya lulus dan dia naik jadi supervisor. Gaji juga otomatis naik. Dan selanjutnya perlahan kehidupan mereka ini juga mulai membaik. Mereka bisa ngontrak rumah yang lebih layak di daerah Surabaya Timur. Dan kira-kira 6 bulan setelah itu, Gunawan diangkat lagi menjadi pengawas produksi di Tangerang. Dan tahun kedua, setelah mereka berdiskusi panjang, mereka berhasil membeli rumah sendiri di daerah Tangerang, dan ini semua bagi Susanti dan Gunawan, ini adalah sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi mereka. Tapi mereka menyadari bahwa hal-hal semacam ini mudah bagi Allah. Kalau kita mintanya kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Dan ketika anak mereka Bayu berusia 9 tahun, ibunya Susanti ini meninggal dunia. Rumah warisan dan juga tanah di Terawas itu akhirnya jatuh ke tangan kakak dan adiknya. Susanti tetap dapat bagian, tapi atas saran dari Gunawan, seluruh harta itu mereka sedekahkan ke panti asuhan. Dan keputusan itu membuat hati mereka itu terasa jauh lebih ringan, jauh lebih damai daripada sekedar menerima uang warisan. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Susanti, Susanti dan suami hidup tenang di rumah kecilnya di Tangerang. Hubungan dengan kakak dan adiknya Susanti itu tetap dijaga sampai hari ini, meskipun cuma sebatas silaturahmi seadanya. Mereka nggak ada lagi dendam. Dan setiap kali Susanti teringat rumah lama dan juga gangguan yang pernah menghantui mereka, dia selalu teringat dengan pesan Pak Sutopo. Kekuatan apapun, Mbak, nggak akan mengalahkan kekuatan Allah. Jangan sibukkan hati dengan dendam, udahlah sibukkan dengan syukur. Dan di setiap malam ketika Bayu tertidur pula, Susanti tahu, kelegaan sejati itu bukan datang dari rumah besar atau harta warisan, melainkan dari keberanian untuk melepaskan dan percaya bahwa yang menjaga mereka sejak awal itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melepaskan kebencian dan semua prasangka buruk, ternyata tanpa disadari, kita itu sudah ngasih ruang bagi ketenangan dan ada rezeki tak terduga yang datang. Dan teman-teman, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.